dijawab oleh Tuhan, tapi tetap didengar Tuhan. Nah itu dia. Nah Bapak Ibu, kemarin kita ada 3 bagian, sekarang bagian keempat. Kenapa Tuhan kok tidak menjawab doa? Ah itu dia. Yang bagian keempat adalah tidak sesuai dengan ukuran iman. Tidak sesuai dengan ukuran iman. Ukuran iman setiap orang itu berbeda. Ukuran iman setiap jemaat berbeda. Jadi berdoalah sesuai dengan ukuran iman. Nah ini penting sekali. Coba Matius 9 ayat 27 sampai 29. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Ukuran iman menentukan apa yang akan kita terima dari Tuhan. Nah itu dia, itu salah satunya. Dan ukuran imanmu dengan Tuhan, Bapak Ibu sendiri yang tahu seperti apa dan bagaimana. Karena iman itu bukan sebuah perasaan. Iman itu sebuah keyakinan dari manusia rohmu. Kalau orang hanya berdasarkan perasaannya, itu bisa berubah kapan saja. Tapi kalau dari dasar manusia rohmu yang benar-benar, itu sangat berbeda hasilnya. Nah, supaya mendapat ukuran iman, para murid berkata, "Tambahkanlah iman kami Tuhan." Nah itu dia. Bagaimana cara menambahkan iman? Hanya satu, Pak. Tetap berpegang pada janji Tuhan dan mengucapkan janji Tuhan, firman itu, dan belajar mempercayai dengan apa? Manusia rohmu. Walaupun mata jasmanimu belum melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan, tapi engkau harus percaya di dalamnya. Percaya dengan sepenuhnya, dan pasti ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Nah, itu sebagian kelima. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Kita ragu dan bimbang dan tidak mempercayai apa yang kita doakan. Nah, itu dia. Banyak orang berkata, doanya hebat sekali. Tapi setelah ditanya, "Kamu yakin doamu dijawab Tuhan?" Tidak tahu. Nah itu dia. Karena tidak semua Tuhan menjawab doa. Kalau hati kita ragu dan bimbang. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang sering kita baca, yang sering kita dengar dalam Yakobus pasal 1. Mari Bapak Ibu kita baca Yakobus pasal 1 tentang keraguan di hadapan Allah. Nah, perhatikan dengan baik. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah ini Pak, jangan bimbang. Hendaklah yang memintanya dalam iman, dan jangan sekali bimbang, sebab orang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah ini, kadangkala kita nggak mempercayai apa yang kita doakan. Kita mengucapkan sepenuh hati dalam sikap berdoa, tapi habis berdoa 10 menit, 15 menit, kita nggak yakin apa yang kita doakan. Nah, kebimbangan itulah yang membuat kita tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Nah, itu dia. Coba mari kita koreksi hati kita. Apakah masih ada kebimbangan? Tidak. Orang yang bimbang itu dilihat dari mananya? Dari perkataannya dia. Perkataan seseorang itu mencerminkan isi hati seseorang. Perkataan seseorang kan mempengaruhi tindakan seseorang, dan itu sangat pengaruh sekali. Makanya betapa penting manusia roh kita jaga dengan baik. Manusia iman kita jaga dengan baik. Kalau hati kita jaga dengan baik, maka perkataan kita yang keluar tidak sembarangan. Tidak ada persengutan, tidak ada menyalahkan Tuhan, dan seterusnya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya, mari kita lihat alasan selanjutnya. Apakah itu? Yang nomor 6, cepat menyerah Pak. Nah, itu dia. Kalau orang Tuhan tidak menjawab doa kita, ya kita cepat menyerah. Seperti itu.
Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah. Nah ini dia. Pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah menyerah, Pak. Nah ini. Orang yang tidak menyerah, itu yang Tuhan perhitungkan. Kadang kalau kita berdoa, seminggu, 2 minggu, sudah menyerah, oh Tuhan tidak jawab doa saya. Nah itu, kita akhirnya menghakimi Tuhan. Nah ini, jangan menyerah. Saya berdoa buat papa saya 25 tahun supaya dia mengenal Tuhan. Dan itu tidak main-main. Sebuah pergumulan yang sangat berat buat saya. Ketika saya berdoa, saya bergumul, di tengah pergumulan saya, setan menuduh saya. Wah, mana mungkin bapak kamu bertobat, bapak kamu tuh anti Tuhan, orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Bapak saya seorang yang dipakai setan, seorang paranormal, dan melakukan banyak mujizat-mujizat yang setan kerjakan. Dan saya berdoa, di tengah pergumulan saya berdoa, setan berkata, percuma kamu berdoa. Buktinya mana? Buktinya kamu baptis banyak orang, tapi bapakmu juga nggak pernah dibaptis. Nah, saudara-saudara, tapi saya tidak mau menyerah. Itu. Nah, ada satu firman Tuhan dalam Lukas 18. Kita sering dengar, tapi ayat ini mari kita baca dengan baik ya. Seorang perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Dalam Lukas pasal 18 sampai 1 sampai 8. Nah, dengar dengan baik. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya jangan menyerah. Nah itu dia. Terus singkat cerita nanti Bapak Ibu baca di rumah dengan baik. Tapi saya ambilkan satu ayat firman Tuhan nomor 7. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Nah itu. Akan tapi jika anak manusia datang, adakah mendapati iman di bumi ini? Jangan menyerah. Nah ini Pak. Ketika kita menyerah, tidak terjadi sesuatu apapun. Ketika kita menyerah, semua akan gagal. Nah ini. Tak jemu-jemu artinya terus jangan menyerah. Seperti seorang hakim yang tak benar dengan seorang janda. Nah ayo jangan menyerah Bapak Ibu. Bukan berarti, waduh, pemenang bukan tidak pernah gagal, tapi tidak pernah menyerah, Pak. Nah ini. Yang selanjutnya, apakah itu? Yang ketujuh. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Tuhan tidak, karena doa kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah itu dia. Doa kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal ke-5. 1 Yohanes pasal ke-5, mari kita lihat ayatnya ke-14. Ayat 14, dengar baik. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Itu dia. Doa kita gak dijawab Tuhan karena kita berdoa gak sesuai kehendak Tuhan. Itu dia. Saudara-saudara, kadang-kadang kita maksa Tuhan. Sikap kita maksa Tuhan. Kalau maksa Tuhan, aduh, Tuhan itu tahu waktu Tuhan, waktunya kapan Tuhan tahu. Tuhan itu ngerti motivasi hati kita seperti apa. Tuhan itu ngerti doa kita ini seperti apa. Nah ini dia. Nah, penting sekali Bapak Ibu. Doa kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan maunya Tuhan. Apakah yang kita doakan mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Yang kita doakan membuat nama Tuhan ditinggikan atau tidak? Yang kita doakan apakah justru nama kita yang dimasyhurkan? Kalau seperti itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itu dia. Terus selanjutnya Bapak Ibu. Alasan selanjutnya, karena kita tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan, makanya Tuhan juga tidak mau menjawab doa kita. Salah satunya itu. Tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Amsal 21 ayat 13. Mari kita baca. Bapak Ibu baca ayatnya. Perhatikan dengan baik. Amsal pasal 21 ayat 13. Amsal 21 ayat 13. Mari kita baca ya. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Nah itu dia. Perhatikan,
Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Nah ini Bapak Ibu. Jadi betapa penting kita belajar untuk hal itu. Selanjutnya, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Tuhan tahu kapan waktunya untuk kita. Itu dia. Tuhan kadangkala izinkan kita untuk berdiam diri. Kadangkala Tuhan izinkan, nak tunggu dulu. Kamu harus belajar mengikuti aku. Nak tunggu dulu. Kamu harus koreksi apa yang kau alami. Nak tunggu dulu. Tanganku tidak kurang panjang menolong kamu. Tapi yang memisahkan aku dan kamu adalah dosamu. Kita kadangkala suruh koreksi oleh Tuhan. Tuhan tidak menjawab doa kita. Bukan berarti Tuhan tidak mau dengar. Tuhan dengar. Tapi Tuhan berkata, tunggu dulu. Sampai kamu mengerti. Sampai kamu berjalan dalam kehendakku. Nah ini dia. Makanya kita nggak sekedar percaya saja Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar percaya sudah cukup selesai. Oh salah. Percaya tidak cukup. Tapi ikutin dia. Mengikut dia itu yang benar-benar. Maunya dia seperti apa. Hatinya dia seperti apa. Nah ini yang harus kita alami. Kalau kita tidak mengalami seperti itu Pak. Kita menjadi orang yang gampang kecewa. Menjadi orang yang gampang nyalahkan Tuhan. Menjadi orang yang pinter menghakimi Tuhan. Kita merasa hebat, merasa bagaimana dan sebagainya. Saudara-saudara, ada contoh doa yang tidak dijawab Tuhan. Nah ini sangat bagus sekali ya. Ada satu contoh di Alkitab doa yang tidak dijawab Tuhan. Itu contohnya ada di dalam 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12. Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayat 20. Tapi saya akan bacakan ayat 18 ya. Itu ceritanya Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Nah itu diperingatkan karena kasus Daud mengambil istri Uria. Nah itu dia. Nah makanya Nathan diperintah Tuhan mengingatkan dia, termasuk Tuhan taruh perkataan kepada Nabi Nathan mengatakan bahwa Daud keturunannya yang berasal dari Batseba akan mendapat kematian. Mari kita lihat satu ayat ini supaya Bapak Ibu melalui paham. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Sehingga anak itu sakit. Terus selanjutnya perhatikan. Rumahnya dan Tuhan menulai yang dilahirkan bekasnya sehingga anak sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk, perhatikan, masuk ke dalam semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak mengaruhkan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakannya kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap, bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sudah itu pulanglah ke rumahnya dan atas permintaan ia dihidangkan kepada roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau buat ini? Oleh karena anak yang masih hidup engkau berpuasa dan menangis, tapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Itu saudara-saudara, anggapan kita kadang-kala seperti Daud, menganggap ini itu pasti dijawab Tuhan. Tunggu dulu, belum tentu dijawab Tuhan. Makanya doa itu harus sesuai kehendak Tuhan, harus sesuai maunya Tuhan. Itu dia. Makanya
Tiga jawaban, ya, tunggu, dan tidak. Waktu tidak inilah, saudara, seperti apa? Ada seorang teolog besar yang bukunya sangat terkenal, teolog dari Belanda. Bukunya dipakai orang-orang teologi sampai hari ini. Dia mengarang buku begitu banyak sekali. Nah, satu kali dia berdoa karena anaknya itu cacat ya. Dia berdoa minta Tuhan, Tuhan sembuhkan anak saya. Tuhan sembuhkan anaknya seperti janjimu, Tuhan adalah penyembuh. Sudah bertahun-tahun dia berdoa, akhirnya anaknya tidak mengalami perubahan sama sekali. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia menulis buku. Dikatakan bahwa keajaiban sudah tidak ada, mujizat sudah tidak ada. Itu hanya adanya zaman para rasul. Alasannya anak saya minta sembuh, anak saya nggak sembuh. Saudara-saudara, kehendak Tuhan yang sempurna kadangkala sulit kita pahami. Tapi kalau kita mulai belajar dalam hidup kita, mari kita mulai koreksi apa yang kurang di hadarat Tuhan. Kalau memang hari ini belum dijawab Tuhan dan tidak menjawab, kita mengatakan seperti Daud. Kadangkala pikirku Tuhan mau menolong. Nah, kadangkala pikirku Tuhan mau menjawab. Buktinya kita juga dijawab oleh Tuhan. Nah, itu dia. Ada satu contoh Alkitab di Perjanjian Baru dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10 ini tentang Rasul Paulus ya. Rasul Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah. Nah itu deh, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermuka atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus telah menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam kepenganian dan kesekan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu yang dialami Paulus, Bapak Ibu. Saudara-saudara, kadangkala kita diperhadapkan hal yang memang sulit. Hal yang memang tidak main-main. Ada orang berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anaknya tidak bisa disembuhkan. Bapaknya tidak bisa disembuhkan sampai meninggal. Kadangkala orang kecewa. Saya pernah jumpai satu ibu sakit. Waktu itu sakit berat. Posisinya waktu itu saya di Lampung. Sakit berat. Anaknya begitu percaya dengan Tuhan sekali. Kita berdoa, puasa, berdoa. Gak lama kemudian bukannya sembuh. Malah dia meninggal, Pak. Anaknya begitu kecewa sekali. Dia teriak sama Tuhan. Mana Tuhan? Mana engkau Tuhan? Katanya engkau bisa membangkitkan orang mati. Mana Tuhan? Ketika saya mendengar itu, dia tanya sama saya, oh mana? Tuhan Yesus katanya hidup, mana buktinya? Aku sudah gak percaya lagi, Om. Saya cuma diam, aku gak bisa ngomong apa-apa. Dan itu bukan sekali, saya jumpai sering kali. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lagi menghadapi posisi semacam ini, reaksimu tetap positif. Bahwa kehendak Tuhan sempurna di atas segala-galanya. Kita tidak mengerti, tapi kita mengikuti aja dia. Ikuti jalurnya dia, ikuti langkah dia, ikuti mengiring Yesus. Walaupun suasananya begitu tidak nyaman, begitu sulit, begitu tidak enak. Sepertinya saya ini kering, saya ditinggalkan Tuhan dan sebagainya. Tapi dengar Bapak Ibu, Tuhan tahu kapan, waktu. Tuhan tahu apa yang dia buat terbaik bagi kita. Tuhan sangat tahu sekali. Jadi ikuti saja. Makanya ada ayat berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersukacitalah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Dalam hal apapun, pasti Bapak Ibu dikuatkan. Kalau hari ini engkau belum sembuh, mari kita belajar koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Kalau seandainya kita sudah koreksi dan itu tidak ada lagi apa yang salah di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, belajarlah kita seperti Daud. Daud berkata, pikirku Tuhan bisa membangkitkan anakku. Tapi tidak bisa. Tetapi Daud tetap, hatinya tetap kuat.
kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Bukan berarti kita menyerah, tidak. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus terus mencari Tuhan, dan mencari Tuhan sambil mengoreksi diri kita. Kalau sudah koreksi benar-benar, jangan menyerah, Pak. Tetap berdoa, tetap berdoa. Dan ada satu saat, tepat waktunya kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan, hari ini terus dengar. Kalau Bapak Ibu merasa diberkati, berikan like, komen, dan subscribe. Biarlah Bapak Ibu juga salurkan kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka dikuatkan. Masa-masa sulit, masa-masa menunggu, masa-masa tidak dijawab Tuhan, sikap kita seperti apa. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Doa saya, Bapak Ibu semakin dikuatkan, Roh Kudus menyertaimu. Dalam nama Yesus, God bless you. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih